terima kasih telah mengklik video ini. Di episode kali ini kita bakal ngomongin salah satu hal yang keren banget nih. Bagaimana dari baris-baris kode di komputer bisa menjadi sebuah aksi di kehidupan rumah tangga. Yap, kita bakal bahas tentang Arduino. Di papan kecil yang bisa bikin rumah menjadi lebih efisien. Yuk siap-siap karena dari kode sederhana bisa menciptakan hal yang luar biasa. Sebelumnya, kita bahas penggunaannya di rumah kita. Kenalan dulu nih sama bintang utama kita, yaitu Arduino. Arduino adalah papan microcontroller open source. Artinya kita bisa memprogramnya sendiri untuk mengatur berbagai alat elektronik. Dari bentuknya kecil, tapi bisa diibaratkan seperti otak yang mengontrol lampu, kipas, sensor, atau bahkan pintu otomatis. Dan yang bikin menarik, kita nggak perlu menjadi insinyur besar untuk bisa menggunakannya. Nah, yang bikin Arduino itu hidup adalah softwarenya, yaitu Arduino IDE. Nah, di situ kita bisa menulis kode perintah seperti digital write, buka kurung 13, hide, tutup kurung, titik koma. Yang dimana artinya adalah hey Arduino, nyalain lampu di pin 13 ya. Begitupun kita tekan upload di Arduino, langsung melaksanakan perintah itu dari kode menjadi aksi. Bagaimana sih cara mengoperasikan Arduino? Cukup membutuhkan Arduino, terus di sini ada laptop dan ada kabel USB serta kabel jumper, bahkan ditambahkan lagi dengan resistor dan LED. Serta kalian harus menambahkan sedikit kreativitas. Di situ kamu udah bisa bikin alat canggih sendiri di rumah. Kedua, hubungkan Arduino ke laptop menggunakan kabel USB. Dan ketika Arduino yang sudah terhubung dengan laptop melalui kabel USB tersebut, maka LED dalam Arduino akan otomatis menyala karena arus dari laptop. Ketiga, misalnya kalian ingin menyalakan lampu otomatis, kalian bisa memakai kode seperti ini. Artinya, lampu nyala 1 detik, lalu mati 1 detik, dan berulang terus. Lalu, yang keempat, tekan tombol upload. Dan sambungkan sesuai pin yang digunakan di Arduino. Kode dikirimkan ke papan Arduino dan boom! LED-nya berkedip sesuai program yang kamu buat. Gampang kan? Dari situ kamu bisa lanjut ke proyek yang lebih kompleks. Misalnya sensor gerak, pengatur suhu ruang, dan lain-lain yang akan berguna untuk kita nanti. Sekarang kita bahas bagian paling menarik, gimana kalau Arduino bisa dipakai di rumah tangga. Banyak banget loh contoh penerapan sederhananya yang bisa kita buat sendiri di rumah. Sekarang kita bahas bagian paling menarik. Gimana Arduino bisa dipakai di rumah tangga. Banyak banget loh contoh penerapan sederhananya yang bisa kita buat sendiri. Yang pertama ada lampu otomatis. Lampu yang nyala sendiri saat gelap dan mati saat terang. Stepnya tuh cukup tambahkan sensor LDR ke Arduino. Hasilnya listrik jadi lebih hemat dan kamu nggak perlu repot matiin lampu tiap malam. Yang kedua itu ada pengatur suhu otomatis. Tambahkan sensor suhu DHT11 ke Arduino akan membaca suhu dan menyalakan kipas otomatis sesuai kode yang kamu tulis. Ketiga, alarm keamanan sederhana. Kalau ada yang lewat, Arduino bisa menyalakan buzzer atau mengirim notifikasi ke ponsel kamu ketika kamu menghubungkan ke modul Wi-Fi. Sensor ini sangat aman, praktis, dan bisa kamu buat sendiri di rumah untuk menambahkan keamanan di rumah kamu. Inilah kenapa judul kita hari ini pas banget dari kode menjadi aksi. Karena hanya dengan kode seperti ini, Arduino dapat memproses dari yang kita mau, Arduino
Bukan cuma alat elektronik biasa, tapi juga media belajar yang luar biasa. Lewat Arduino, kita belajar cara berpikir logis, kreatif, dan sistematis. Kamu juga belajar gimana teori listrik, pemrograman, dan sensor bisa bekerja sama. Dan siapa tahu, ide kecil yang kamu mau buat di sekolah nanti bisa jadi produk inovatif yang membantu banyak orang di masa depan. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu bahwa Arduino bukan sekedar papan biru dengan kabel, tapi sebuah jembatan dari kode yang harus kita tulis menuju aksi nyata, dari lampu otomatis, sistem irigasi, sampai alarm. Teruslah belajar bereksperimen dan ingat, teknologi besar selalu berawal dari ide kecil dan semangat belajar tanpa batas. Sekian dari saya, Adi Afriza, izin pamit. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang bisa dibilang sedikit walaupun kecil, tapi mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Kita masih sama-sama belajar memahami lebih dalam lagi tentang Arduino. Tetap semangat, tetap sportif, dan harus bisa mengembangkan ilmu di dalam elektronika karena itu bermanfaat untuk masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.